Pemirsa, Tesla Cybertruck meraih penghargaan keselamatan tertinggi dari lembaga Amerika Serikat. Penghargaan ini merupakan pengakuan tertinggi dan menempatkan Cybertruck dalam jajaran kendaraan paling aman di Amerika Serikat. Tesla Cybertruck kembali mencatatkan prestasi di bidang keselamatan setelah mendapat penghargaan Top Safety Pick Plus dari IIHS. Penghargaan ini merupakan pengakuan tertinggi dan menempatkan Cybertruck dalam jajaran kendaraan paling aman di Amerika Serikat. Penghargaan diberikan untuk Cybertruck produksi setelah April yang telah mengalami perubahan struktural. Desain ulang pada bagian bawah bodi dan area pijakan kaki memberi dampak signifikan terhadap hasil uji tabrak. Dalam uji tabrak depan dengan tumpang tindih kecil dan sedang, Cybertruck meraih penilaian baik. Hasil positif juga dicapai pada uji tabrak samping terbaru serta performa lampu depan sistem pencegahan tabrakan dan jangkar kursi anak. Meski sukses di Amerika Serikat, Cybertruck masih menghadapi tantangan besar untuk masuk pasar Eropa. Regulasi Eropa lebih menekankan perlindungan pejalan kaki dan pesepeda, berbeda dengan pendekatan keselamatan di Amerika Serikat. Panel baja tahan karat, bersudut tajam, dan struktur kaku Cybertruck dinilai tidak sesuai dengan standar keselamatan Eropa. Pejabat Tesla di Jerman menyebut kemungkinan Cybertruck beredar luas di Eropa sangat kecil tanpa perombakan desain mendasar. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Warner Bros. Discovery dikabarkan akan menolak tawaran akuisisi dari Paramount Skydance. Dewan Direksi diperkirakan segera mengumumkan keputusan resmi dalam waktu dekat. Warner Bros. Discovery dikabarkan bersiap menolak tawaran akuisisi dari Paramount Skydance senilai 108,4 miliar dolar Amerika Serikat. Warner Bros. Discovery memiliki aset strategis berupa studio film dan televisi terkemuka serta perpustakaan konten ikonik. Portofolio ini mencakup film klasik seperti Casablanca dan Citizen Kane, hingga konten populer seperti Harry Potter, Friends, HBO, dan HBO Max. Saham produsen chip kecerdasan buatan asal China, Metax Integrated Circuits, melonjak hampir 600% pada debut perdagangannya di Bursa Shanghai. Lonjakan ini menegaskan ambisi China mempercepat kemandirian industri chip kecerdasan buatan dan mengurangi ketergantungan pada perusahaan teknologi Amerika Serikat. Saham produsen chip kecerdasan buatan asal China, Metax Integrated Circuits, melonjak hampir 600% pada debut perdagangannya di Bursa Shanghai. Saham Metax dibuka di level 700 yuan per saham, jauh di atas harga IPO sebesar 104,66 yuan. Pada awal sesi perdagangan, saham bergerak stabil di kisaran tersebut dan langsung menarik perhatian investor. Perusahaan ini berhasil menghimpun dana sekitar 600 juta US dollar dari IPO yang digelar pekan lalu. Metax didirikan oleh mantan eksekutif AMD, Chen Weiliang, dan fokus mengembangkan chip AI dalam negeri. Pencatatan ini menyusul debut pesaingnya More Trades yang juga mencatatkan kinerja impresif di bursa awal bulan ini. Produsen chip AI China kini berlomba melantai di pasar modal, didorong kebijakan pemerintah untuk memperkuat industri semikonduktor nasional di tengah rivalitas teknologi dengan Amerika Serikat. Adapun analis menilai AI dan semikonduktor menjadi arena utama persaingan teknologi China dan Amerika Serikat, di mana Frost & Sullivan memproyeksikan penjualan chip AI di China mencapai 189 miliar US dollar pada 2029, naik tajam dari estimasi 54 miliar US dollar pada 2026. Namun sebagian investor mulai mewaspadai valuasi saham sektor ini yang dinilai semakin mahal di tengah euforia pasar. Berbagai sumber IDX Channel. Jepang mencatat surplus perdagangan sebesar 322,3 miliar yen pada November 2025. Capaian ini memperkuat ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga Bank Sentral Jepang akhir pekan ini. Jepang mencatat surplus perdagangan sebesar 322,3 miliar yen pada November 2025. Ekspor tumbuh 6,1% secara tahunan, mencatat kenaikan untuk bulan ketiga berturut-turut. Sementara itu impor hanya naik 1,3% lebih rendah dari perkiraan pasar. Sementara itu ekonomi Jepang sempat terkontraksi pada kuartal ketiga akibat pelemahan ekspor yang dipicu tarif Amerika Serikat. Namun sentimen membaik setelah kesepakatan perdagangan Amerika-Jepang diformalkan pada September. Kesepakatan tersebut memangkas tarif dasar hampir seluruh impor Amerika dari Jepang menjadi 15%. Adapun dengan merendahnya tekanan tarif dan membaiknya data perdagangan, Bank Sentral Jepang diperkirakan akan menaikkan suku bunga kebijakan jangka pendek menjadi 0,75% dari 0,5%.
Meski demikian, arah dan kecepatan kenaikan suku bunga selanjutnya masih dinilai belum pasti oleh pasar. Bagi sumber Adex Channel. Thailand meminta Kamboja menjadi pihak yang menginisiasi gencatan senjata untuk mengakhiri konflik di perbatasan kedua negara. Ya, secara terpisah, Kamboja justru mendukung inisiatif gencatan senjata yang diajukan Malaysia selaku ketua ASEAN. Thailand menegaskan bahwa Kamboja harus menjadi pihak pertama yang mengumumkan gencatan senjata untuk menghentikan pertempuran antar kedua negara. Pernyataan disampaikan pemerintah Thailand pada Selasa kemarin atau lebih dari sepekan usai bentrokan mematikan kembali pecah di wilayah perbatasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Marati Nalita Andamo, mengatakan bahwa Kamboja harus bersedia untuk bekerja sama dengan Thailand dalam upaya membersihkan ranjau di kawasan perbatasan. Pertempuran terbaru antara dua negara Asia Tenggara itu telah menewaskan sedikitnya 32 orang termasuk tentara dan warga sipil, serta memaksa sekitar 800.000 orang mengungsi. Baik Thailand maupun Kamboja saling menyalahkan atas pecahnya bentrokan dan mengklaim bertindak untuk membela diri dan menuduh pihak lain menyerang warga sipil. Belum ada tanggapan dari pihak Kamboja terkait serbuan Thailand itu, namun Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengatakan negaranya mendukung inisiatif gencatan senjata yang diajukan Malaysia selaku ketua ASEAN dengan keterlibatan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya ikut turun tangan dalam konflik perbatasan ini pekan lalu mengklaim Thailand dan Kamboja telah sepakat melakukan gencatan senjata mulai Sabtu pekan lalu. Namun, Thailand membantah pernyataan tersebut seraya menegaskan bahwa pertempuran masih berlangsung setiap hari sejak 7 Desember. Berbagai sumber, Adex Channel. Pemirsa, Nissan Motor Co Ltd mengumumkan langkah strategis baru untuk memperkuat merek melalui motorsport dan perluasan jajaran mobil Nismo. Ya, strategi ini mencakup penambahan model Nismo serta target peningkatan penjualan global hingga tahun 2028. Nissan Motor Co Ltd bersama Nissan Motorsport and Customization atau NMC mengumumkan strategi baru untuk memperkuat merek secara global. Strategi ini difokuskan pada aktivitas motorsport baru serta perluasan jajaran mobil Nismo. Nissan berencana menggandakan jumlah mobil Nismo yang tersedia secara global dari 5 menjadi 10 model. Perusahaan juga akan memperluas ketersediaan pasar Nismo di berbagai negara. Nissan menargetkan peningkatan pengiriman tahunan dari sekitar 100.000 unit menjadi 150.000 unit pada tahun 2028. Porsi penjualan luar negeri juga ditargetkan meningkat dari 40 menjadi 60%. Untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan, Nissan akan mempertimbangkan kolaborasi dengan mitra eksternal. Presiden dan CEO NMC, Yutaka Sanada, menyebut Nismo akan terus menanamkan semangat dan inovasi ke dalam produk Nissan lainnya. Mulai tahun fiskal 2026, Nissan akan memperkenalkan prototipe balap untuk mempercepat pengembangan teknologi perangkat keras dan lunak. Langkah ini diharapkan membantu pemulihan Nissan di tengah tekanan penjualan global dan persaingan industri yang ketat. Berbagai sumber, Adex Channel.